siang Pak Ali. Selamat siang juga Mr. Pendi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saya. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Puji Tuhan, kita juga baik. Kemarin kita sudah janjian kalau hari ini Mitra Ali ingin mengadakan ingin diobservasi gitu ya. Nah, kira-kira dari observasi tersebut apa sih yang menjadi tujuan dan harapan dari Mitra Ali sendiri yang ingin kita tinggalkan bersama? Nah, mungkin ini ya, karena kan saya terkait satu tahun menjadi guru untuk jenjang SMP dan SMA. Ini pengalaman bagus juga untuk saya. Dan untuk saya sendiri pribadi, harapan yang ingin saya dapatkan itu tentu mengenai bagaimana siswa saya yang berada di dalam kelas, bagaimana hasil mereka dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya ingin fokus untuk pada bidang manajemen kelas atau classroom management. Karena menurut saya itu adalah hal yang paling krusial, di mana para siswa harus bisa mencerna ilmu dengan baik bersamaan dengan bagaimana mereka proses belajarnya di dalam kelas. Mungkin ada lagi selain manajemen kelasnya? Mungkin masih itu yang perlu dan saya tingkatkan karena ya itu menurut saya menjadi pertanyaan besar. Jadi untuk sementara di awal tahun pelajaran ini di manajemen kelas juga. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira Mr. Ali sendiri ingin saya bantu di bagian kompetensi yang mana sih? Kalau boleh tahu nih sebelumnya, hari ini kan PPKN ya. Ya betul. Tujuan pembelajaran di PPKN itu sendiri nanti di kelas apa sih? Untuk pembelajaran tujuannya untuk hari ini kita masih bahas betul kebetulan kita belajar mengenai latar sejarah bagaimana Pancasila terbentuk dan bagaimana masyarakat dan lingkungannya itu di Indonesia sudah mengenal Pancasila sebelum abad ketiga yang orang tahu sudah ada di situ. Nah, saya ingin ada standar kompetensi di mana para siswa itu sudah bisa mengetahui juga latar sejarah Indonesia. Tidak hanya kayak ujuk-ujuk kita belajar soal Pancasila, tapi bagaimana nilai Pancasila itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Nanti di bagian sejarah Pancasilanya ya, sejarah Pancasilanya. Nah, terkait dengan hal tersebut, dengan sejarah Pancasila sendiri sebagai tujuan pembelajaran Mr. Ali hari ini, kemudian terkait dengan observasi di bagian manajemen kelas, kira-kira di bagian mana sih yang ingin secara khusus saya bantu untuk diobservasi Mr. Ali? Nah, mungkin bagaimana apakah materi saya itu sudah cukup jelas bagi mereka, karena bagi saya sendiri saya pribadi masih mencari materi tambahan di luar dengan textbook atau buku paket yang sudah ada, karena menurut saya ya textbook itu tidak lebih dari cukup dan itu masih kurang untuk anak-anak seperti itu. Jadi ya perlu butuh pengembangan dan juga strategi bagaimana lebih baiknya saya mengelola materi di dalam kelas sesuaikan dengan buku, harus menambah ekstra dan lain sebagainya. Ya, jadi kedalaman materi ya. Terus pengembangan materi secara mandiri ya. Ya. Pengembangan materi. Kemudian itu kan untuk standar kompetensi dan kompetensi yang ingin saya amati. Kemudian menurut Mr. Ali sendiri, indikator capaian dari tujuan pembelajaran itu apa sih? Indikatornya sendiri banyak anak-anak sampai sekarang itu masih buta ya soal sejarah di Indonesia sendiri. Anak-anak yang sekarang juga yang mana mereka tuh kurang tahu latar belakang bagaimana Pancasila itu ada, bagaimana Pancasila itu muncul dari lambat laun akhirnya terbentuk Pancasila, bagaimana nilai-nilai moral sudah ada di tangan sejak dulu kita. Dan menurut saya pribadi penilaian perlu dikembangkan terkait hal itu adalah bagaimana contoh aspek nyata yang bisa dapat saya bawakan untuk para siswa itu seperti apa. Aspek lebih ke aspek nyata dari sejarah tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri atau Mr. Ali sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nanti kan di bagian Mr. Ali ingin diobservasi di bagian manajemen kelas, kemudian standar penilaiannya pada standar kompetensinya pada bagian sejarah, khususnya sejarah Pancasila, kemudian anak-anak belum memahami. Nah, dari bagian tersebut, menurut penilaian Mr. Ali sendiri, kita ini sudah sejauh mana sih? Kita untuk langkah yang saya ketahui sejauh ini kita sudah cukup bagus ya untuk pengembangan materi yang sudah ada di dalam buku terkait guru merdeka itu sudah lebih dari cukup. Tapi menurut saya pribadi penilaian terhadap kita yang perlu dikembangkan ini adalah aspek yang krusial juga dan memang sangat-sangat segera untuk dibutuhkan mengenai sejarah
yang cukup penting karena kan materi itu tetap berjam-jam. Nah kalau kita harus skip atau melewati beberapa part materi yang seharusnya itu harus diambil dan kita lupakan dan lanjut materi selanjutnya itu kan juga kurang bagus juga karena kan penyusunan kurikulum dan materi itu sudah tertata. Oke, berarti selama ini sebenarnya kita sudah sesuai dengan sudah sesuai gitu ya. Tapi menurut saya masih ada hal yang kurang yang masih harus ditambahkan gitu. Nah hal itulah yang menurut saya perlu untuk dikaji lebih lanjut lagi. Oke, berarti menurut Musrani kurang dalam Ya, gitu ya. Oke. Nah kemudian strategi apa sih yang bisa dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, saya sendiri tuh lebih tertarik untuk bagaimana mungkin jika bisa itu kita tampilkan sebuah video dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya sejauh yang saya dapatkan untuk terkait dengan materi latar belakang bagaimana Pancasila itu ada dari tahun-tahun itu masih belum ada terkait hal itu. Karena kan anak-anak pribadi itu lebih tertarik menonton video daripada penjelasan secara lisan langsung di dalam kelas. Oke, berarti nanti karena videonya kan masih Ya, susah gitu ya. Ya. Terus nanti untuk strategi di dalam kelas ini bagaimana? Mungkin lebih cerita terkait dengan bagaimana sejarah Pancasila itu ada, terus mungkin juga kita bisa bahas mengenai apa benda-benda kuno yang sudah ada di Indonesia terkait kerajaan-kerajaan Indonesia, kerajaan Kutai, Tarumanegara yang ada di Kalimantan, dan bagaimana peninggalan-peninggalan itu tuh sebenarnya sudah memberikan aspek penilaian dasar tentang Pancasila. Misal satu barang itu menunjukkan bahwa itu adalah segi nilai religius dan sebagainya. Oke, baik, berarti saya sedikit ulangi lagi ya Mas Ali. Jadi tujuan dari observasi ini adalah Mas Ali ingin dibantu di bagian manajemen kelas sehingga selama ini khususnya di tahun ajaran baru ini seberapa jauh sih manajemen kelasnya Ya, yang digunakan. Kemudian terkait dengan pembelajaran standar kompetensi dan kompetensi yang akan diamati itu adalah tentang sejarah Pancasila. Betul. Ya, nah, karena di sini Mr. Ali merasa anak-anak itu perlu dasar yang lebih kuat Ya, untuk maju ke step selanjutnya. Ya. Berarti nanti pada saat pembelajaran saya akan mengamati secara khusus di bagian-bagian tersebut. Kemudian nanti hasil pengamatannya kita bisa diskusikan setelah pembelajaran. Baik, Mr. Ali, mungkin untuk percakapan kita atau dialog kita sebelum observasi atau pra-observasi untuk pembelajaran kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan ke untuk observasi pembelajaran di kelas dulu ya. Ya. Hari ini di kelas berapa? Hari ini kita ada di kelas 7B. Oke, baik. Terima kasih Mr. Ali. Mari kita lanjutkan ke kelas. Terima kasih Mr. Fendi. We live together with the value of Pancasila in our life. Memang kita masih belum mengenal Pancasila, tapi pada intinya adalah kita sudah Oke, jika menggunakan batu terlalu berat dan jika menggunakan kertas mudah robek. Oke, any suggestion? Like it's impossible. It's not, itu nggak berat. It's not heavy. It's just stone. Ada komentar kayak gitu? Oke, easier to write down on paper. Lebih mudah menulis di kertas. Oh, sorry? Oh, okay. So, a lot of the students in here, by
banyak siswa di sini yang lebih setuju kalau bisa we use something modern thing, like you just use your social media, use our phone, pakai handphone kita, gunakan media sosial, WhatsApp, pesan, telepon genggam dan lain sebagainya, right? Oke, selamat siang Mr. Ali. Selamat siang Mr. Mendy, terima kasih tadi sudah ada di dalam kelas. Ya, sama-sama Mr. Ali. Nah, ini terkait dengan hasil pengamatan tadi dan juga observasi selama pembelajaran di kelas. Mr. Ali kan sudah menjelaskan tadi dengan sangat antusias. Anak-anak juga terlihat menikmati pembelajaran. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang hasil dari observasi tadi. Nah, yang pertama nih Mr. Ali, bagaimana sih penilaian Mr. Ali sendiri terhadap performa Mr. Ali di kelas tadi? Wah itu kalau menurut saya itu segi normal yang sudah saya bisa berikan bagaimana saya menjadi guru sejauh ini. Oke, masih normal ya? Segi normal bagaimana anak-anak menjelaskan terkait mungkin materinya agak terlalu berat, mungkin kan anak-anak agak terlalu tertarik ya sama sejarah dan lain-lain. Iya. Ya itulah track record yang harus dipelajari dari kelas 7 dan nanti kelas 12 dengan jenjang yang lebih berat lagi seperti itu. Ya dari segi performa ya itulah yang bisa saya berikan untuk anak-anak sendiri. Oke. Kalau untuk hari ini Mr. Ali merasa puas atau enggak sih dari pembelajaran hari ini yang Ya kalau dibilang puas ya cukup oke lah ya, dari segi materi juga saya sudah sebisa yang saya mampu berikan sesuai dengan panduan textbook yang kita pakai juga di kurikulum Merdeka. Tapi ada hal memang yang sedikit saya yang kecewakan tadi karena kan saya kan inginnya itu masih menggunakan video pembelajaran yang lebih antusias, tapi saya kan masih belum bisa menggunakan terkait hal tersebut. Nah itu tadi ya mungkin di kemudian jenjang masih bisa. Ya, semoga kedepannya bisa menemukan video yang sesuai ya. Nah, kira-kira menurut Mr. Ali apa sih yang membuat Mr. Ali bisa menilai performanya tadi seperti ini? Saya bisa menilai performa saya sendiri itu dari bagaimana penyampaian materi. Yang pertama, apakah itu sesuai dengan apa yang sudah saya rancang sebelumnya. Itu terus yang kedua saya melihat bagaimana situasi kelas, bagaimana antusias para siswa juga ketika mereka belajar, aktivitas mereka bertanya di dalam kelas, dan bagaimana aktivitas yang saya berikan tadi ketika sesi diskusi terkait dengan ketertarikan atau pola bagaimana pola komunikasi zaman dulu dan saat ini terkait bagaimana Pancasila itu juga hadir. Nah, ya menurut saya itu sudah lebih dari cukup dari apa yang sudah saya berikan juga. Iya. Ya. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, Mr. Ali ya. Kalau dari pengamatan saya tadi, pada saat menjelaskan materi pembelajaran terkait sejarah Pancasila, di situ di mana Mr. Ali menjelaskan contoh-contohnya, memberikan contoh seperti prasasti, kemudian patung. Nah, itu menurut saya sudah membuat anak-anak itu antusias, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, Mr. Ali juga memberi kesempatan anak-anak untuk mencatat hal-hal penting dari pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak juga untuk menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Ya, meskipun tadi secara bahasa mungkin juga menjadi salah satu tantangan ya. Kalau di PKS juga bahas terlalu formal, penjelasan juga harus disambung juga. Iya, tapi di situ sudah sesuai dari standar yang kita tuju. Jadi harusnya penilaian itu kan saya juga menggunakan standar yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya.
sudah lebih dari cukup untuk mengajak anak-anak lebih aktif, antusias. Nah, dari penilaian saya tersebut, bagaimana menurut pendapat Mr. Ali? Ya, saya cukup setuju dengan hal tersebut. Saya senang juga, terima kasih Mr. Teddy atas bantuannya bagaimana observasi saya di kelas. Bagaimana anak-anak juga tadi bertanya bentuknya itu kenapa seperti itu, apa itu orangnya, dan ada yang bertanya sampai hal-hal detail yang menurut saya itu masih belum level untuk diperlukan khusus sampai detik itu. Dan ya, bagaimana anak-anak bisa antusias, dan mungkin ya kendalanya saya setuju terkait dengan bahasa tadi sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tapi ada beberapa bagian yang menurut saya belum sesuai ya. Jadi demikian hal-hal tersebut masih bisa dikembangkan. Misalkan seperti di awal pembelajaran sekali belum menyampaikan, oh hari ini kita mau belajar. Tujuan pembelajarannya belum ada, belum disampaikan kepada anak-anak. Nah, saya tadi mengamati sekali langsung menyampaikan, oh hari ini kita belajar sejarah Pancasila. Kapan Pancasila dibentuk, kenal, dan seterusnya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita melihat dari standarnya, ya bisa langsung disampaikan aja. Ketika misalnya menyampaikan topik pembelajarannya apa, bisa langsung disampaikan tujuannya apa sih kita belajar ini. Nah, seperti itu ya. Jadi saya melihatnya tadi seperti itu sih. Apa Mr. Lee setuju dengan hal tersebut? Ya, setuju, itu bagus karena kan sebenarnya kita harus tahu alasan kenapa kita harus belajar itu. Mungkin anak-anak juga kenapa kita harus belajar sejarah dari pahitnya Pancasila dan sebagainya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Mr. Ali, tadi kan secara manajemen kelas, Mr. Ali yang diamati di bagian manajemen kelas, Mr. Ali sudah mampu manajemen kelas dengan baik. Anak-anak terlihat antusias kemudian mengikuti apa yang kami jelaskan. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, mereka juga bertanya. Nah, kemudian dari hasil diskusi ini, kira-kira apa sih, sudah terbayang belum sih untuk kedepannya misalnya mau meningkatkan lagi di bagian performa yang mana? Terkait hal itu mungkin tergantung dari subjek yang saya ajar. Karena saya di sini ajar PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, mungkin untuk terkait hal itu saya akan pikirkan lebih lanjut kira-kira untuk hal apa yang perlu saya kembangkan kemudian, dan untuk perlu diobservasi apakah itu sudah cukup bagus atau perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi masih akan saya pikirkan lebih lanjut. Oke, baik Mr. Ali. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan pengembangan yang hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, silakan nanti dibuat sebuah rencana pengembangan diri dalam pembelajaran. Kapan akan dilaksanakan, kemudian jumlah berapa, kira-kira bantuan siapa untuk proses tersebut. Jadi misalkan nanti Mr. Ali membutuhkan bantuan saya lagi, silakan menghubungi saya. Saya selalu siap untuk kita mengembangkan pendidikan ya. Tuh. Jadi nanti silakan dibuat rancangannya. Jadi karena membuat rancangan itu sangat diperlukan, khususnya untuk pengembangan diri. Ya, anak jadi tahu nih. Antusias juga. Iya, sangat antusias lagi. Nah, itu untuk pengembangan dirinya. Kemudian menurut Mr. Ali ada potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan? Sejauh ini tidak ada yang bisa ya, untuk sejauh yang saya pikirkan. Mungkin nanti kemudian hari juga ada, pasti saya akan kasih info Mr. Andy. Baik. Terima kasih Mr. Ali waktunya. Kita sudah berbagi. Terima kasih juga diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan di kelas Mr. Ali bagaimana situasi pembelajarannya di sana. Dan semoga beberapa kesulitan dan juga tantangan tadi dapat terrealisasikan dengan strategi-strategi yang dari hasil diskusi kita hari ini. Semoga menjadi lebih bermanfaat, anak-anak semakin antusias dengan proses pembelajaran di sekolah kita. Ya, tentu. Terima kasih juga Mr. Teddy atas bantuannya, dan saya sangat senang melihat kesempatan yang ada di kemudian hari terkait dengan. Ya. Baik, Mr. Ali, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat siang.